kemungkinan dalam tahun ini market akan sideways ya, bro ya. Kalau yang US market kan sekarang lagi kencang-kencangnya tuh, ya harusnya sih masih kencang. Nanti ada koreksi lagi, ya. Nah, market itu punya cycle-nya menarik. Kalau ini market cycle nih, makanya kita mesti belajar itu. Ini teorinya Gann sebenarnya. Jadi kalau di bulan Januari dia membentuk resisten tinggi, dia naik, itu biasanya akan turun terus sampai bulan Juli. Nah, ini yang terjadi di Indo. Kalau misalnya market itu naik terus all the way up sampai Juli, itu drop sampai akhir tahun. Biasanya kayak begitu. Nah, yang terjadi di US ini kan terus naik nih sampai Juli. Nah, ini yang kita mesti lihat. Jadi bisa aja nanti switch. Kita ngomong tanpa ada bicara tentang oh Indonesia jelek, Indonesia suram. Kita ngomong tentang perputaran uang. Jadi ada kemungkinan nanti kan sekarang kita nih merah sendirian nih, semua lagi hijau. Jadi ada kemungkinan ketika market global atau Asia itu merah, kita nanti hijau sendiri. Dan itu pernah terjadi dulu. Pernah terjadi? Pernah terjadi. Berarti tidak menutup kemungkinan ya? Iya, tidak menutup kemungkinan. Secerca harapan buat para investor IHSG. Jadi jangan maksud saya yang baru nyemplung bulan kemarin. Jangan kita campur adukan dengan kasus MBG, Kopdes, apa. Kita pisahkan dulu. Mari kita menjadi analis yang profesional. Kita ngelihat dari fakta. Pernah behavior finance, kita pakai konsep behavior finance, itu pernah terjadi di Indonesia. Kita merah sendiri, pernah, dan kita hijau sendiri itu juga pernah. Pernah. Artinya apa? Hot money ini kan sebenarnya muter. Nah, kalau nanti market US itu udah di-take profit rame-rame, kan sekarang udah mulai di-sell off, bondnya juga mulai di-sell off nih. Dan Indonesia lagi terpuruk nih. US dollarnya sangat kuat terhadap Indonesia, sahamnya murah, itu udah super murah banget saham kita untuk dihajar mereka sebenarnya masuk gitu. Nah, kembali lagi kan IHSG ini ketat ratanya dengan USD dan rupiah, bro. Kemarin gua telepon si Andri kan, dia kan memang holder BMRI yang cukup besar kan. Terus dia ngomong, lu hold BMRI aja untuk dividennya kan dapat 11% kan BMRI. Tapi gua berpikir kan, gua heavy on Bitcoin dan USDT kan, bro. Nah sekarang apa artinya dividen 11%? Kalau kurs rupiah kita melemah terhadap dolar sampai 15%, brother. Sedangkan kalau kita ngomong di Bitcoin dan USDT ya, USDT bisa di stakingin lah, dapat dividen juga 3% sampai 4%. Bitcoin misalnya naik 6%, dikursin ke rupiah kita dapat double cuan lagi. Nah, lalu kenapa saya harus masuk ke BMRI gitu dengan dividen 11%, sedangkan pelemahan kurs rupiah kita udah 15% something ya tahun ini ya, harusnya. Nah, kalau menurut bro sendiri, gimana bro? Jadi ada 3. Yang pertama adalah orang yang tidak memahami atau tidak merasa nyaman atau tidak punya skill untuk diversifikasi portofolio, ya udah beli Bank Mandiri. Aku BRI, mungkin Andri Bank Mandiri. BMRI, gitu, ya kan? Sama aja, pokoknya big banks. Big bank. Ngambil dividen atau capital gain. Kalau aim-nya beli saham Indonesia hanya dividen, ya oke, itu super defensif. Orang yang mungkin sudah tua, udah ratusan miliar, udah males lah keliling. Saya mending usaha, saya nggak punya waktu lagi untuk putar-putar. Karena kan kalau kita pindah-pindah market tuh capek loh, harus belajar juga kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau dia memang tidak ada interest sama sekali untuk beli US dollar. Kita nggak ngomong Bitcoin dulu. Karena US dollarnya orang beli untuk hedge sih pada dasarnya kan. Dan pada saat dia mau beli kan banyak restriksi. Sekarang harus underlying lah. Terus nanti mau jual juga spreadnya juga tinggi ya kan. Tapi kan untuk USDT mereka bisa beli. Beda kan yang ini yang kedua nih cuma pure US dollar nih. Ya kan? Fisik ya. Fisik, banknote atau dia taruhlah di Singapura dia beli bond US dollar juga bisa. Ada orang yang males urusan begitu. Ya udahlah, naked aja lah gue beli saham Indo, turun aku beli. Dan itu banyak orang-orang seperti ini. Nah yang ketiga, kalau kita memang lincah di dalam diversifikasi kayak Bro Gabriel, ya nggak usah sentuh BMRI. Itu Cheng-Li-nya begitu. Beli kripto bisa di staking, dijual ulang ke sini, dapat translasi kurs misalnya, ambil itu. Jadi BMRI ini hanya untuk orang yang misalnya malas analisa ya bro ya? Malas analisa, nggak mau hidupnya damai sejahtera. Mau damai sejahtera, ya kan? Atau misalnya, kalau misalnya kita mau diversifikasi, tidak semuanya kita taruh di kripto, ya boleh. Karena memang secara aturan daripada risk management kan kita harus split gitu ya. Beda aset, multi aset lah. Tergantung model daripada portfolio yang dibangun. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa si A cocok begini, harus begini. Itu kembali ke preference dan risk appetite. Risk appetite masing-masing. Itu yang paling ideal lah menurut saya. Kalau gua sendiri kan tadi melihatnya, analisa gua kan seperti itu, brother. Kan BMR, oke lah kita bilang dividennya 11%. Tapi
pelemahan kursnya kan lebih dari 11%. Sedangkan di USDT, kalaupun kita staking dapat dividen bisa 3-4%. Yes. Belum lagi Bitcoin, ambil kata Bitcoin setahun naiknya average lah, mungkin kita bilang stabil lah 7-10%. Betul. Dikurskan rupiah, kita kena lagi plus 15%, kan 20% kan bro? Betul. Jadi gini, saya aja nih per hari ini, aku kan tidak lahir di kripto kan. Iya. Justru aku ketemu kamu ini, aku pingin belajar. Aku ini pingin mengoptimas duitku, tak taruh di kripto ini piye caranya. Tolong kasih aku yang paling gampang. Kalau aku harus ke thrift, ya udah gitu. Aku mau ngikutin. Ini saya pribadi ya. Terus iparku itu justru dia lebih gede di kripto. Iya. Itu iparku. Nah, saya mau belajar pun nggak ada waktu, Pak. Nah, ini kan repot nih. Jadi ini cerita fakta. Kenapa kok kayak Andri Hakim itu Bank Mandiri? Kenapa Gema kok BRI? Somehow aku iki pingin. Tapi aku nggak punya waktu dan aku nggak ada suhu yang tak tanyain. Ngajarin untuk kripto. Nah, habis ini ketemu ya kita les private untuk Prof Gema. Gitu. Karena kembali lagi kripto kalau dirupiahkan, bro. Karena kripto kan is global dalam USD kan. Betul, jadi akhirnya ketika naik dan dirupiahkan, kita ini double cuan. Gitu nah, kan. itu yang aku pingin. Naiknya dapat, dirupiahkan juga dapat lagi USD rupiahnya. Dan itu pun masih bisa ada dividennya juga dari staking kan. Staking, ya. Jadi back again, makanya saya itu penasaran kenapa orang-orang yang hold dengan BMRI ataupun big banks dengan kondisi sekarang ya bro ya, why they just said ya ternyata jawabannya ya pengen mencari ketenangan ya. Kalau itu udah nggak bisa ngomong. Atau kayak aku nggak ada waktu dan nggak ngerti caranya. Nggak mau pusing ya. Betul. Itu artinya salahkan siapa? Salahkan Bro Gabriel, thriftnya kurang ini. Kalau terlalu pom-pom repot juga masalahnya bro. Kalau bisa udah gua pom-pom, tapi kan ada restriksi dari OJK gitu. Jadi saya nggak bisa terlalu ngepom-pom seperti gimana. Tapi at least yang kita butuhkan. Saya juga butuh pengetahuan gitu. Ya apa sih caranya? Yang gampang gitu. Karena kripto ini lebih sulit dari saham untuk memahami. Setuju bro. Gua kan kemarin baru bulan lalu diajarin Andri Hakim masuk saham lokal ya bro ya. Gua dari kripto melihat ke saham lokal itu lebih gampang, bro. Cuma gini toh. Iya, kayak gini. Jam 5 udah libur, brother. Sabtu Minggu off. Nah, itu dia. Kripto nggak ada off-nya masalahnya. Masalahnya gua sampai sekarang Sabtu Minggu gua masih kerja, bro. Termasuk si Goldwyn, CEO Crypto Wave kita itu, Sabtu Minggu kita masih kerja, bro. Andri kan Sabtu Minggu pacaran.